Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, pagi hari ini tema renungan kita adalah rencana damai sejahtera. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah rencana damai sejahtera. Pak Tono adalah seorang yang sangat ingin memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Ia selalu berdoa kepada Tuhan supaya ia memiliki damai sejahtera. Nah, suatu hari Pak Tono memutuskan untuk membuat daftar rancangan damai sejahtera untuk dirinya sendiri. Pak Tono mulai menulis dan membuat poster yang sangat besar untuk dipajang di dinding rumahnya, supaya ia bisa lihat setiap hari untuk mengingatkan dia. Nah, daftar damai sejahtera yang ia tuliskan itu adalah tidak marah, tidak cemburu, tidak iri hati, dan tidak khawatir. Namun suatu hari Pak Tono ini bertengkar dengan istrinya. Gara-gara istrinya scroll TikTok yang isinya cowok-cowok ganteng. Ya, ia begitu marah dan cemburu. Kemudian tiba-tiba anaknya yang masih TK, yang masih polos, belum bisa membaca keluar dari kamar dan bertanya kepada bapaknya, kepada Pak Tono. Pak, tulisan apa itu di dinding? Kok posternya besar sekali? Nah, Pak Tono pun membacanya dengan pelan-pelan, saudara. Katanya tidak marah, tidak cemburu, tidak iri hati, dan tidak khawatir. Sejenak Pak Tono tersadar dan dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tolong berikan saya damai sejahtera. Tuhan berkata, Tono, damai sejahtera tidak dapat dibuat dengan rencana sendiri atau dengan daftar yang tulisannya gede-gede, ditempel di dinding pintu rumah atau di dinding rumahmu. Bukan begitu, tetapi damai sejahtera itu hanya diperoleh dengan percaya kepadaku dan mempercayakan diri kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita membuat rencana-rencana sesuai dengan keinginan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga ketika masalah datang menguji iman kita, kita langsung layu dan jatuh ke dalam dosa. Saudara, di awal tahun 2025 ini, saya yakin dan percaya ada banyak rencana kita. Mungkin itu pekerjaan supaya lebih baik lagi, pelayanan yang lebih baik lagi, masa depan untuk berkeluarga, ya menjaga pola makan dengan baik, murah senyum kepada teman atau lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita mencapai rencana-rencana itu dengan maksimal? Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini ada dua alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, yaitu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan Tuhan memberi pengharapan. Dalam konteks sejarah, ayat ini ditulis ketika orang-orang Yahudi berada di tempat pembuangan, yaitu di Babel. Dan di tempat pembuangan itu mereka diasingkan, saudara. Bahkan mereka mengalami kesulitan dan penderitaan yang sangat berat. Sehingga mereka mereka merasa bahwa Allah meninggalkan mereka. Allah tidak peduli lagi dengan mereka. Oleh karena itu, melalui teks ini, Nabi Yeremia menuliskan surat kepada orang-orang buangan untuk berharap kepada Tuhan. Secara teologis, Yeremia menekankan kemahatauan dan kemahakuasaan Allah tentang umatnya. Dalam Yeremia 29 ayat 11a dikatakan, sebab aku, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Baik itu kesukaanmu, kebiasaanmu, cita-citamu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, pergumulanmu, masalahmu, penyakitmu, dan relasimu kepada Tuhan. Totalitas hidupmu aku tahu. Tuhan tahu. Segala sesuatu Tuhan tahu.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak tahu. Ya, Tuhan itu tidak tahu seluk-beluk kita. Bebet bibit bobot kita, Tuhan tahu saudara. Jika Tuhan melihat kita tidak sesuai kehendaknya, tidak membangun iman kita, maka ia tidak akan mengizinkannya untuk kita lakukan. Meskipun menurut kita itu adalah rencana yang paling top, rencana yang paling menyenangkan. Firman-Nya dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu saya pikir rencana untuk studi S1 keperawatan di Medan dapat menolong saya untuk meringankan beban orang tua saya dan dapat menjamin masa depan saya. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memiliki rencana lain yang pada akhirnya saya dipanggil untuk studi di STT Salem dan diutus ke ladangnya untuk melayani dan memberitakan Injil kepada umatnya. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu menjanjikan bahwa rencana yang ada padanya adalah rencana damai sejahtera. Rencana yang baik, yang membangun dan menyelamatkan kita. Bukan rencana kecelakaan, kesulitan, penderitaan, atau kehancuran yang sering ditawarkan oleh dunia bagi kita saat ini. Sekarang ini, saudara, ada banyak tawaran-tawaran yang menjanjikan damai sejahtera bagi kita. Misalnya pinjol, ya, pinjaman online. Mau pinjam uang berjuta-juta boleh saja. Kapanpun dan berapapun dipinjam boleh. Ya, 2 minggu ini saudara ada banyak SMS yang masuk di HP saya untuk pinjaman online. Mungkin dia tahu saya lagi butuh uang yang banyak saat ini. Tetapi saya tidak pernah membukanya, apalagi meresponnya. Karena saya tahu itu bersifat sementara. Itu tidak mendatangkan damai sejahtera yang kekal. Malahan itu membawa saya pada kehancuran, pada kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan. Saudara, dunia saat ini sangat mudah menawarkan kebahagiaan, menawarkan kedamaian yang bersifat sementara. Kita mulai dari anak-anak. Saat ini anak-anak yang masih kecil, kebahagiaannya itu adalah YouTube, ya, time zone atau playground. Kalau anak youth, kesukaannya adalah games, nongkrong, pacaran, judi, minum alkohol, atau lain sebagainya. Kalau pasangan muda, mungkin kebahagiaannya itu adalah jalan-jalan, punya anak, punya rumah, punya pekerjaan baru, ya, ada investasi ataupun arisan yang banyak. Sedangkan orang tua, kedamaiannya itu adalah punya cucu, punya cicit, dan pensiun. Pensiun dari pekerjaan atau pensiun dari pelayanan. Tapi perlu kita tahu, saudara, bahwa kebahagiaan yang ditawarkan dunia kepada kita saat ini tidak menjamin keselamatan kita. Itu hanya sementara seperti uap yang tidak bertahan lama. Tetapi kebahagiaan, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah kebahagiaan yang bersifat kekal. Percayalah kepada aku, maka engkau akan menerima kehidupan yang kekal. Ya, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah bersifat kekal, menyelamatkan dan memberi jaminan hidup kekal kepada setiap kita yang mau percaya dan taat kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dan bertumbuh di dalam Yesus itu sangat menyenangkan. Ya, ketika saudara membaca firman-Nya, saudara akan merasakan damai sejahtera. Ketika saudara berdoa, saudara akan mendengar Tuhan berfirman, Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak untuk kamu lakukan sesuatu. Ketika saudara bersekutu, saudara akan mengalami pertumbuhan iman bersama saudara seiman. Dan ketika saudara bersaksi, saudara akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami bersama Tuhan. Ada 2 hal yang perlu kita bawa pulang atau setidaknya dalam menjalani 1 hari ini. Ya, dalam menjalani 1 bulan ataupun 1 tahun ini. Dalam setiap rencana-rencana kita. Yang pertama adalah mari kita percaya pada Tuhan dan percaya pada rencananya.
Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus dan percaya pada rencananya, maka kita akan melibatkan Tuhan. Kita akan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, tidak akan mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak akan mengandalkan kehebatan sendiri, kebaikan ataupun kebajikan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu, 2 minggu ini saya dan tim KW, Komisi Wanita, besuk di beberapa anggota Komisi Wanita. Ada yang sakit, ya, ada yang berduka, dan juga ada yang mengalami kecelakaan. Secara manusiawi ini adalah kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan, tidak membawa damai, ya, membawa duka. Tetapi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan jemaat Komisi Wanita, karena itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, bagi keluarga yang mengasihi Tuhan. Jadi segala sesuatu itu ada berada di dalam rencana Tuhan untuk kebaikan kita sebagai umat yang mengasihinya. Dan yang kedua adalah menerima rencana Tuhan dengan iman dan kesabaran. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ada seorang bapak namanya Pak Willy. Nah, Pak Willy ini adalah seorang yang sangat sabar dan tabah. Ia selalu memiliki senyum di wajahnya. Bahkan ketika menghadapi penderitaan yang sangat berat, ia tetap tersenyum. Nah, suatu hari Pak Willy ini mengalami kecelakaan mobil dan harus dirawat di rumah sakit. Ia memiliki luka yang sangat parah dan harus menjalani operasi yang sangat sulit. Nah, ketika Pak Willy sedang menjalani operasi, ia tiba-tiba bangun dan berkata kepada dokter yang ada di situ, "Saya lapar." Dokter yang sedang melakukan operasi terkejut dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan, Pak?" Pak Willy menjawab, "Saya ingin makan nasi goreng." Dokter dan perawat lainnya tertawa dalam hati dengan wajah yang tersenyum karena mereka tidak percaya bahwa Pak Willy yang berada di ruangan operasi masih bisa berpikir tentang makanan yang ia sukai. Nah, setelah operasi selesai, Pak Willy ini dibawa ke ruang rawat dan diberi makan nasi goreng. Ia sangat gembira dan berkata, "Ini adalah nasi goreng yang terenak yang pernah saya makan." Dokter, perawat, keluarga, dan teman-temannya berkata, "Wah, Pak Willy itu sangat hebat. Wah, Bapak hebat. Bisa melewati operasi dengan senyum dan juga dengan nasi goreng." Ya, Pak Willy kemudian berkata kepada mereka yang ada di ruangan itu, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghindari penderitaan, tapi saya bisa memilih bagaimana saya menghadapinya. Saya memilih untuk tetap sabar, tabah, dan memiliki senyum di wajah saya. Saya memilih untuk bisa makan nasi goreng, untuk saya happy-happy dan tidak memikirkan penderitaan yang saya lakukan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menghindar dari segala sakit penyakit, dari segala kecelakaan, kedukaan, kerugian, ataupun kegagalan yang kita alami. Tetapi kita boleh memilih bagaimana kita bisa menghadapi itu bersama Tuhan. Kita bisa memilih bagaimana kita bisa menghadapi itu dengan melibatkan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin sekarang ini kita lagi stagnan dalam pelayanan ataupun dalam pekerjaan. Mari libatkan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kehendak Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin kita lagi
kesusahan di dalam mengurus usaha ataupun bisnis kita. Tetapi Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu ketika saudara sedang sakit, ya apakah saudara sudah mencari Tuhan, ya sudah berdoa kepada Tuhan. Ketika sedang krisis ekonomi, apakah sudah mencari Tuhan dan berserah kepadanya di dalam doa? Ketika sulit membuat keputusan, apakah sudah membaca firman Tuhan untuk mengenal kehendaknya, mengenal rencananya? Saudara, mulai saat ini, mari kita utamakan mencari Tuhan dalam doa. Baik ketika kita sakit, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, dan ketika kita melakukan segala sesuatu. Apalagi di dalam melakukan segala rencana-rencana kita. Mari cari Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Mari berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, misalnya satu pasal satu hari. Karena itu akan menolong kita untuk mengenal rencana Tuhan atau mengenal kehendak Tuhan dengan hati percaya, dengan taat dan sabar kepada Tuhan. Untuk menutup renungan ini, firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.